ternyata ada mantan yang bermanfaat ya. Oh iya. Iya kan? Mantan penderita COVID. Mantan yang bermanfaat, iya benar-benar. Ada Iya kan? mantan yang Ternyata bermanfaat. ada mantan yang bermanfaat gitu loh, dan aku baru tahu gitu. Berarti nggak semua mantan nggak bermanfaat. Iya, ternyata ada mantan yang bermanfaat. Salah satunya adalah mantan penderita COVID. Nah. Oke, perkenalkan narasumber saya Dr. Agni. Selamat pagi. Pagi. Ya, ini memang badannya minimalis tapi semangatnya luar biasa. Badan minimalis tapi wajah tetap manis. Itu saya. Mohon maaf. Oke. Jadi Dok, ini kan seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa saya akan membahas isu-isu yang sedang hangat, yang sedang hangat-hangatnya, gitu kan Dok. Mohon maaf, biasalah fans. Jadi saya akan membahas tentang terapi plasma convalescence, karena saya itu pernah mendengar dan membaca sebuah artikel yang artikelnya ini cukup membuat saya itu menohok, tertonjok, gitu pokoknya intinya. Sabar Mbak. Mohon maaf. Semangat sekali ya. Oh iya dong. Iya. Demi Dokter Agni, jadi saya harus semangat. Oke, jadi pada headline-nya sebuah artikel itu mengatakan bahwa terapi plasma convalescence itu merupakan harapan baru untuk para penderita COVID-19. Seperti itu. Nah, banyak juga lembaga-lembaga yang telah melakukan uji klinis mengenai terapi plasma convalescence ini, dan pada akhirnya ternyata plasma convalescence ini menjadi salah satu terapi, ya betul ya, terapi tambahan untuk pasien COVID. Ya. Nah, di sini saya akan membahas banyak sekali tentang plasma convalescence. Yang pertama adalah saya mau menanyakan, terapi plasma convalescence itu sebenarnya apa sih? Terapi plasma konvalesen itu terapi untuk pasien-pasien COVID dengan cara diberikan plasma. Diberikan plasma. Plasma di sini tuh plasma apa nih yang dimaksud? Plasma dari mantan pasien COVID. Mantan pasien COVID ya. Tolong digarisbawahi, mantan pasien COVID. Yes. Bukan mantan pacar saya. Ya. Okay. Tapi kalau pacar Anda kena COVID bisa jadi kan, jadi pendonor plasma konvalesen kan? Oh gitu ya. Yang penting dia adalah mantan pasien COVID. Yes. Kenapa harus mantan pasien COVID? Karena kan yang akan kita ambil antibodinya. Jadi antibodi dari si nyebutnya nggak enak ya kok mantan pasien. Kita menyebutnya donor penyintas saja ya. Oke, penyintas. Oke. Jadi yang akan kita ambil itu adalah antibodi dari donor penyintas tersebut untuk diberikan kepada pasien-pasien COVID. Ya. Tapi pemberiannya kita tidak bisa mendoktrin. Kalau dikasih kalau pasien COVID dia harus dikasih plasma konvalesen supaya sembuh, enggak bisa. Semua tetap tergantung dari dokter yang merawat itu. Oh gitu. Ya, jadi kalau dokter yang merawatnya dia tidak meminta plasma konvalesen, ya dari pihak kita juga tidak bisa untuk memproses plasma konvalesen. Oh seperti itu. Tapi ada nggak sih Dok kategori siapa nih yang teman-teman kita yang misalkan baru dirawat di rumah sakit, itu kategorinya seperti apa yang nantinya akan mendapatkan terapi plasma convalescence ini? Kalau kategori sih saya tidak bisa mengatakan ya, karena yang bisa mengatakan dia atau bisa meminta ini dapat plasma konvalesen, ini tidak dapat plasma konvalesen, itu adalah dokter yang merawat atau dokter penanggung jawab pasiennya. Karena sama-sama pasien di ICU belum tentu kesemuanya itu dia dapat plasma konvalesen. Oh gitu. Berarti semuanya tetap tergantung pada dokter yang merawat ya. Seperti itu. Oh. Nah, selain sebagai mantan penderita COVID ya. Atau tadi sebutannya adalah penyintas, donor penyintas. Ada lagi nggak sih Dok syarat-syarat tertentu biar bisa donor plasma konvalesen ini selain jadi penyintas COVID? Syarat utama dia harus mantan pasien COVID. Nah, dibuktikan dengan hasil swab positif. Ya, swab positif. Swab positif. Kalau dia belum pernah swab, kemudian dia hanya rapid, itu tidak bisa kita ambil untuk menjadi donor plasma konvalesen atau donor penyintas. Jadi tetap harus ada hasil swab positif yang menyatakan bahwa dia pernah sakit COVID. Kemudian harus ada hasil swab negatif. Oh gitu. Kalau memang tidak ada hasil swab negatif, boleh dengan surat bebas COVID atau surat bebas isolasi mandiri atau surat yang sudah dinyatakan sembuh. Karena beberapa rumah sakit ataupun puskesmas itu kadang tidak melakukan swab ulang. Oh seperti jadi, itu. Kita tidak tahu
dia negatif atau enggak, tapi paling enggak sudah ada surat bebas COVID-nya. Oh seperti itu. yang Intinya harus menunjukkan bahwa dia sudah nggak kena COVID itu ya, sudah sembuh. Entah itu surat, intinya dia sudah jadi mantan ya. ya Dibuktikan dengan adanya surat dibuktikan dengan adanya itu surat sembuh ya. ataupun Oke. negatif itu. Terus dalam 2 minggu terakhir tidak ada gejala. Tuh. Kemudian kalau bisa, saya bilang kalau bisa itu 16 minggu maksimal dari sudah dinyatakan sembuh. Kalau bisa 16 minggu setelah dinyatakan sembuh. Itu Berarti lumayan lama ya kalau 16 hari. lumayan setelah lama. dinyatakan sembuh. Kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata setelah 4 bulan itu antibodinya sudah mulai menurun. Gitu. Tapi gitu. nggak semua ya, saya nggak bilang semua seperti itu, enggak. Tapi ada yang seperti itu dan mayoritas seperti itu. Tapi ada juga yang dia di jangka waktu 6 bulan masih ada antibodinya, masih tinggi juga ada. Cuma kita jaga-jaga aja gitu. Terus kemudian laki-laki, perempuan sebenarnya bisa, cuma yang belum pernah hamil. Oh, yang belum pernah hamil. Jadi ya. bukan terus kalau perempuan dia tidak bisa donor untuk plasma konvalesen, enggak bisa, tapi yang belum pernah hamil bisa itu. Tapi ada catatan khususnya yang belum pernah hamil seperti itu. Sudah menikah tapi dia belum pernah hamil juga enggak apa-apa, tapi belum menikah dia sudah hamil enggak bisa. Emang harus bawa buku nikah kan? Karena dia sudah hamil ya, jadi nggak bisa. Karena dia sudah hamil, jadi nggak bisa gitu. Nah, tadi kalau berbicara tentang setelah 6 bulan ada yang antibodinya masih ada nih di dalam tubuh. Berarti dok, mantan penderita COVID ini berarti tidak hanya bisa 1 kali donor ya? Iya. Maksudnya bisa berulang-ulang kali donor. Selama antibodinya masih ada di situ, kan kita nanti setelah yang tadi saya bilang persyaratan memenuhi, dia ada hasil swab positif, ada hasil swab negatif, ataupun ada surat bebas COVID, kemudian dalam 2 minggu tidak ada gejala, kemudian seorang pria ataupun wanita yang belum pernah hamil, usia 18 sampai 60 tahun, terus berat badan 55 kg minimal. Nah, sudah terpenuhi itu semua, nanti akan kita ambil sampelnya dulu. Jadi tidak langsung terus dicek, diambil darah plasma 1 kantong, enggak. Tetap kita ambil sampel dulu. Ini diambil sampel sekitar 8 tabung. Terus kita cek titer antibodinya dulu. Kalau memang titer antibodinya muncul, nanti baru kita anjurkan untuk terapi plasma konvalesen untuk jadi donor. Seperti gitu. Jadi bukan hanya saya mantan COVID nih gitu terus langsung bisa donor, ternyata masih ada pemeriksaan. Masih ada beberapa pemeriksaan. Jadi jangan kaget nanti kalaupun antibodinya tidak ada, dia tidak bisa untuk jadi pendonor konvalesen. Oh, seperti itu. Dan saya ini agak terkejut, terheran-heran. Hari ini saya serius banget ya. Saya juga serius banget. Ternyata ada mantan yang bermanfaat ya. Oh iya. Iya kan, mantan penderita COVID. Mantan yang bermanfaat, iya benar-benar. Ada mantan yang bermanfaat. Ada mantan yang bermanfaat gitu loh, dan aku baru tahu gitu. Berarti nggak semua mantan nggak bermanfaat. Iya, ternyata ada mantan yang bermanfaat. Salah satunya adalah mantan penderita COVID. Nah, jadi nggak usah malu nih, mentang-mentang. Gimana Mas Didi? Ada bisikan-bisikan tentang mantan ini. Mantan juga bisa dimanfaatkan katanya. Loh, sebelum jadi mantan juga bisa. Tapi ini mantannya beda. Maksudnya mantan penderita COVID kan memang bisa dimanfaatkan. Ya itu mungkin tadi curhatnya Pak Produser. Oh iya benar. Benar. Ya kita balik lagi ke tadi. Balik lagi ke topiknya ya. Untuk alurnya sendiri nih dok. Misalkan ada kawan saya atau misalkan ada seseorang yang dia adalah penyintas COVID, itu pengen gitu menjadi mantan yang bermanfaat gitu kan, mantan yang bisa dimanfaatkan gitu. Itu caranya gimana tuh? Caranya untuk menjadi caranya alurnya. Alurnya. Bisa menghubungi kami, nanti ada nomor teleponnya di situ. Terus nanti kami akan nanya syarat-syaratnya itu tadi ada atau tidak. Kalau memang ada, kita anjurkan datang ke PMI untuk dicek. Oh gitu. Mulai dari awalnya dicek HB-nya, kemudian dicek tensinya, kemudian nanti dicek golongan darah, terus dicek pembuluh darahnya. Kenapa kok dicek pembuluh darah? Karena nanti sistemnya atau prosedurnya itu adalah darahnya dimasukkan dan dikeluarkan.
Makanya kita butuh pembuluh darah yang besar. Oh gitu. Kalau kecil kita tidak berani. Gitu. Kayak saya kecil gitu. Iya. Pembuluh darahnya kan Badannya dong. kalau kecil kita tidak berani. Belum berani ya. Gitu. Kan belum. Enggak berani. Berarti Gitu. harus besar ya. Harus besar. Oh, harus besar. Kayak siapa? Saya tidak bisa menyebutkan. Hari ini dokter Agni banyak nggak beraninya. Iya. Saya hari ini jadi penakut. Oke, jadi buat teman-teman yang mantan penderita COVID ya atau penyintas COVID ini nggak usah malu ya buat japri ke kita, maksudnya hubungin ke kita bahwa hai, aku dulu pernah sakit COVID dan sekarang sudah sembuh, dibuktikan dengan surat-surat tadi kayak gitu tuh, berarti nggak usah malu ya, karena COVID sendiri pun juga bukan aib yang harus disembunyikan, ya, betul? Malah kalau teman-teman semuanya ngaku nih bahwa dulu pernah terpapar COVID, itu malah jadi manfaat buat orang lain. Iya, itu tadi loh, mantan yang bermanfaat. Mantan yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Oke, catat. Terus karena itu nih, balik lagi ya ke yang agak serius. Karena saya pengennya juga yang serius-serius aja, saya nggak pengen bercanda. Oh iya. Oke. Dokter Agni sendiri mengalami kesulitan tidak dalam mencari pendonor ini? Oh, sangat sulit. Sangat sulit. Kalau sangat sulit berarti ada kaitannya dengan stok. Iya. Stoknya sampai saat ini di PMI Solo belum ada stok. Belum ada stok. Bayangkan, belum ada stok. Belum ada stok untuk plasma konvalesen. Ya. Sama sekali nggak ada stok. Belum ada stok. Bagaimana ini? Makanya kita adakan podcast ini supaya ada stok, ya kan? Baik. Ini untuk menyadarkan para mantan. Benar. Mantan penderita COVID. Karena YouTube-nya PMI yang lihat banyak, saya mohon yakin. maaf ya, banyak banget. Jadi saya yakin ini akan tersebar ke seluruh Indonesia. Iya, subscribernya banyak. Jadi percaya. saya yakin habis podcast ini pendonor plasma konvalesen akan membludak. Yakin. Jadilah mantan yang bermanfaat. Yes. Setuju Mbak Dia? Setuju. Karena yang punya mantan hanya Mbak Dia. Du. Ini Pak produser juga ada mantannya. Oh iya. Tadi saya dibisik. Jangan dibahas, nanti kita dikat. Oke. Jadi Dokter Agni, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang ini nonton YouTube-nya PMI dan ternyata dia adalah mantan yang bermanfaat? Oke. Pesan saya sih tadi yang merasa menjadi mantan yang bermanfaat atau mantan pasien COVID, hubungi kami, tidak masalah, jangan takut, jangan malu karena COVID itu bukan aib, justru jenengan malah bisa membantu pasien-pasien penderita COVID. Tuh. Ayo donor plasma konvalesen. Ayo donor plasma konvalesen. Ding gitu. Ding. Yeah. Berarti ini tuh intinya jangan merasa insecure ya, mentang-mentang aku dulunya tuh sakit COVID, terus akhirnya insecure, mentang-mentang isolasi mandiri di rumah, terus nggak kemana-mana, akhirnya insecure kalau mau keluar. Justru ini adalah kesempatan untuk ketika kita sakit itu malah bisa jadi manfaat untuk orang lain. Tapi syaratnya harus sembuh dulu. Syaratnya harus sembuh dulu. Kalau masih sakit ya jangan, disembuhkan dulu, isolasi dulu. Isolasi ya. Bukan diisolasi semua Mas ya. Isolasi itu dia apa ya menyebutnya ya? Kalau isolasi itu apa? Berdiam diri di rumah, nanti dikirain berdiam diri di tempat hukuman para dewa? Bukan ya, Mbak. Apa ya? Apa sih? Ya intinya menjaga diri agar memutus rantai penyebaran virus corona. Ini berat nih, bahasnya berat nih. Berarti sekali lagi jadilah mantan yang bermanfaat. Ini podcastnya kok bahasnya mantan gitu, tangan saya tuh sampai dingin semua loh kalau bahas mantan tuh. Saya juga saya dingin dong. Aslinya terlalu banter saya. Oke, jadi saya mempertegas pesan dari Dokter Agni bahwa kalau misalkan nih teman-teman di sini ada yang pernah menderita COVID, jangan malu untuk menghubungi kami ya, karena bener deh, darah dari teman-teman yang
mantan penderita COVID ini tuh sangat bermanfaat. Jadi ayo gotong royong kita bantu sembuhkan Indonesia dari pandemi COVID. Oke, ayo jadilah mantan yang bermanfaat. Sekarang waktunya Anda buktikan bahwa Anda adalah mantan yang bermanfaat. Hanya di PMI. Nanti aduh kursinya merasa insecure mundur-mundur dewe. Oke. Jadi podcast hari ini menekankan di situ ya, menekankan tentang plasma konvalesen. Setelah tadi syaratnya sudah diulas dengan Dokter Agni dan apa itu plasma konvalesen juga sudah diulas dengan Dokter Agni ya. Jadi saya rasa kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di kolom komentar YouTube channelnya PMI atau bisa DM ke Instagramnya PMI. Makanya jangan lupa apa? Follow dan subscribe. Subscribe, comment, like, share, and turn on notification. Oh asik, YouTuber bos. Yoi, mantan yang bermanfaat. Gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Dokter Agni? Tidak cukup kayaknya itu cukup aja. Ya. Tetap jadilah mantan yang bermanfaat. Terus aja diulang-ulang terus. Oke. Saya Dea. Saya Agni. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini dulu ya Dok ya. Nanti kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komen atau langsung DM ke Instagramnya PMI. Oke, betul ya Dok? Oke, betul. Ini kamu promosi lah, promosi. YouTube-nya namanya PMI Solo. PMI SOLO ya. Jangan PMI lupa Solo. subscribe. Jangan lupa subscribe. Like, share, turn on notification. Nah, oke. Jangan lupa Instagramnya juga di follow. PMI Surakarta. Sudah digini-giniin Pak produser. Dari jauh udah digini-giniin. Gini-ini dari Korea lagi. Udah kita masih pengen ngomong. Oh ya, ya udah. Ditutup aja Mas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.